hewan yang berdaun banyak tapi tidak berbuah. Berdaun banyak tapi tidak berbuah. Contohnya manusia misalkan berbuat kebaikan kepada sesama, kepada manusia gitu, saling menolong, berbakti sama orang tua, tapi dia tidak melaksanakan ibadah. Nah, berarti kan dia mempunyai hubungan yang baik dengan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mastaka Mari Sharing di Perpustakaan bareng saya Nani dan Sarah. Sobat Pustaka, di segmen Baca Yuk kali ini saya bersama Teh Sarah akan membahas buku yang tidak kalah menarik di podcast sebelumnya. Nah, iya. Kita akan bercerita tentang motivasi lagi ya, Teh Sarah ya. Judul buku yang akan kita review adalah Ini Obat Malas Dosis Tinggi. Kan bukunya sangat menarik kan? Dari judulnya juga Dari ya. Judulnya juga Obat Malas Dosis Tinggi. Aduh, pakai dosis aja ya. Ya Sobat Pustaka, di segmen Baca Yuk tentu kita akan merekomendasikan Sobat Pustaka buku-buku apa saja yang menarik untuk dibaca. Dan kalau Sobat Pustaka mau merekomendasikan balik kepada kita buku yang akan kita review, silahkan ya di kolom komentarnya, kita tunggu. Oke, langsung saja kita ke Teh Sarah dengan dosis tingginya. Dengan ini Obat malas dosis tinggi. Kayaknya sepertinya penyakit ini adalah penyakit yang umum ya. Dan memang sangat lazim, bahkan beberapa orang yang mungkin mengatakan penyakit yang itu sudah biasa gitu. Bahkan sudah tidak dikatakan penyakit lagi. Betul. Karena kadang mungkin ada sebagian orang yang memvalidasi juga rasa malas itu ya. Iya. Kayak nggak mau berubah, tetap nyaman dengan keadaan kondisinya. Bahkan dengan alibinya, ya inilah saya gitu. Nah, iya benar. Sebelum masuk ke buku nih, menurut Teh Sarah, ini di luar skenario. Iya, boleh. Apa ya? Saya mau nanya sebelum masuk ke buku menurut Teh Sarah, kenapa sih gitu? Kenapa kita tidak boleh malas ya? Menurut aku, manusia itu kan makhluk yang sempurna ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak boleh malas? Kita misalkan lihat aja perumpamaan kayak misalkan di sekitar kita lah, kayak binatang. Binatang pun untuk makan kan dia berusaha. Betul. Sedangkan kita yang diciptakan secara sempurna oleh Allah, dan di buku ini pun juga dibahas, kita mempunyai jantung. Bayangkan ya, jantung itu kan aset yang paling berharga gitu ya. Dalam artian dijelaskan di sini pun jantung itu dalam satu hari bisa memompa seberapa ya? 6.000 galon biasa, galon kayak dispenser gitu, 6.000 galon gitu darah di dalam tubuh kita. Kalau misalkan dikalikan umur kita berapa tahun? Ya. Iya, sayang banget ya. Itu sayang banget kayak jantung aja udah berusaha keras loh. Gitu. Sedangkan kita sedangkan kita bagaimana rasa syukur kita itu ya begitu, jangan malas gitu. Harus selalu ya, malas sih kadang pasti datang menghampiri, tapi sebisa mungkin kita harus bisa mengatasinya. Nah, gitu ya. Kenapa tidak boleh malas begitu, kalau perumpamaannya seperti itu. Dan Sobat Pustaka, memang hidup itu terus berputar ya. Betul. Masa sih kita tuh ditakdirkan oleh Allah pas waktu sebelum kelahiran pun kita orang yang terpilih ya. Betul, iya. Iya kan, kita tuh sudah terpilih loh lahir ke dunia gitu. Masa kita mau menyia-nyiakan waktu kita dengan percuma, dengan kemalasan yang tetap dijaga dalam diri kita gitu ya. Apalagi ini masih di bulan Ramadan, kita bulan puasa gitu ya. Terkadang ekspektasi orang gitu ya, kebanyakan tapi tidak semuanya mungkin ya, di bulan Ramadan itu waktunya stay gitu ya, santai.
santai-santainya karena kita kan lagi puasa gitu, katanya tidur juga kan dapat pahala gitu ya. Maksudnya pengen pahalanya segitu-gitu aja gitu kan. Mungkin konotasi tidur dapat pahala itu misalkan gini ya, daripada kamu kan misal capek haus nih, daripada haus buka kan itu berdosa ya, mendingan tidur gitu dapat pahala. Bukan artian kalau kalian tidak misalnya punya tenaga masih dapat beraktivitas secara normal ya beribadahlah gitu daripada tidur. Jadi tidur itu bukan pilihan ya, tidur mendapat pahala. Jadi kita boleh kesimpulkan dong bahwa kita itu harus menghilangkan sejauh-jauhnya sifat malas. Nah, gitu ya. betul sekali. Nah, bagaimana caranya yang masih memelihara sifat malas itu? Gimana sih biar kita move on dari kemalasan? Nah, ini kita resepnya ada di sini nih, obat. Bahkan resepnya juga dosisnya dosis tinggi. Tinggi kan. Kata buku ini. Kata buku ini. Coba teh Sarah kalau begitu diperkenalkan dulu nih ke sobat pustaka. Penerbitnya siapa? Kemudian pengarangnya apa dulu? Ya. Jadi ini buku Obat Malas Dosis Tinggi ini ditulis oleh seorang penulis yang juga dosen kalau nggak salah dan juga ustadz ya. Nama penanya itu Khalifah Bisma Sanjaya. Masya Allah, Nama aslinya Muhammad Nur. Kalau nama aslinya Muhammad Nur. Nama penanya Khalifah Bisma Sanjaya. Ya, dan mungkin karena buku ini juga ditulis oleh seorang yang cukup ya penceramah ya. Jadi banyak diisi tentang ayat-ayat Al-Qur'an juga, motivasi dan juga kisah-kisah dari zaman Nabi gitu. Dikaitkannya. Penerbitnya Konita ya. Saya lihat barusan baca Konita di situ penerbitnya. Oh ya, Alex Media. Alex Media Konita. Oke. Oke. Kayaknya buku ini juga termasuk buku yang baru ya. Iya. Dari Dari sampulnya baru. Jadi kalau memang buku yang baru ini masih apalagi terkait dengan motivasi ya, biasanya tuh biasanya diselipkan cerita-cerita kekinian dong, nggak sih? Betul, ada beberapa, cuman lebih banyak mungkin karena itu tadi penulisnya itu penceramah lebih banyak dikaitkan dengan kisah Rasul gitu, kisah pada zaman Nabi. Baik. Kalau begitu buku ini kalau secara gamblangnya gitu ya, secara gamblangnya menurut Teh Sarah bagaimana buku ini, bagus apa tidak, kemudian isinya seperti apa sih sebetulnya gitu. Resepnya itu lebih ke arah apa sih yang ditawarkan sama Kang Bisma, Ustadz Bisma. Iya. Ustadz Bisma. Nah, jadi buku ini tuh banyak yang dibahas ya. Selain tentang malas juga lebih kepada tujuan hidup, terus lebih untuk bersyukur dan menurut aku tadi Sarah baca gitu ya selama beberapa jam membaca buku ini, Sistem Kebut. Nah, jadi sebetulnya rasa malas itu pasti ada di setiap diri manusia ya. Dan untuk mengatasinya kembali lagi pada diri sendiri dan juga sebetulnya kembali bermuaranya pada tujuan kita di akhir hidup gitu. Ya, di akhir hidup dalam artian misal nih ya setiap orang pasti mempunyai rasa malas ya. Aku juga kayak pernah malas dan di sini pun kayak tadi tersentil lah gitu. Kayak misalkan coba ketika kamu malas melakukan sesuatu, malas bekerja atau malas belajar, tanyakan pada diri kamu, sampai kapan sih kamu akan malas? Kalau kamu kayak gini terus, apakah besok kamu masih hidup? Apakah besok kamu akan menjadi seperti apa? Gitu sih, jadi kembali lagi bertanya kepada diri sendiri. Tujuan kamu hidup mau ngapain? Nah, gitu. Tapi kan biasanya maksudnya di sini juga dijelaskan, nggak diberikan contoh nggak sih, misalkan tujuan hidup kamu itu nantinya mau seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara mencapainya, karena kan setiap orang itu pasti berbeda-beda kan. Nah, dicontohkan nggak di situ di bukunya? Mungkin ada beberapa ya, cuma karena kisahnya tuh banyak dan juga tadi bacanya agak cepat, jadi gak terlalu karena banyak mengisahkan contohnya, jadi gak terlalu ketangkep. Cuman dari 50 judul di 50 bab di buku ini, aku mengambil kayak ada beberapa poin yang dapat kita ambil gitu ya. Salah satunya manusia itu ibarat pohon. Nah, ada 4 pohon yang diibaratkan.
Pertama, ada pohon yang berdaun banyak tapi tidak berbuah. Berdaun banyak tapi tidak berbuah. Contohnya, manusia misalkan berbuat kebaikan kepada sesama, kepada manusia gitu, saling menolong, berbakti sama orang tua, tapi dia tidak melaksanakan ibadah. Nah, berarti kan dia mempunyai hubungan yang baik dengan makhluk. Di pohon yang lebat daunnya tapi tidak berbuah. Lagi diibaratkan seperti pohon yang tidak mempunyai daun yang lebat tetapi berbuah. Contohnya, dia sering sholat, rajin sedekah, puasa, pokoknya dia taat kepada Allah, tapi dia kurang baik hubungannya dengan manusia, tidak berbakti, dan juga misalkan kurang baiklah gitu hubungannya ya, kurang harmonis dengan tetangganya misalkan. Nah, itu ibaratkan pohon yang buahnya banyak tapi tidak berdaun. Terus yang ketiga ada pohon yang berdaun lebat dan juga berbuah lebat. Itu manusia yang mempunyai hubungan baik dengan sesama dan juga hubungan baik dengan penciptanya. Ada yang keempat, pohon lagi yang tidak berdaun dan juga tidak berbuah. Terus yang ketiga ada pohon yang berdaun lebat dan juga berbuah lebat. Itu manusia yang mempunyai hubungan baik dengan sesama dan juga hubungan baik dengan penciptanya. Ada yang keempat, pohon yang tidak berdaun dan juga tidak berbuah. Nah, itu rugi banget. Dan di sini diibaratkan kayak pohon yang apa ya, di istilahnya tuh parasit ya. Nah, pohon ini kan cocoknya kayak buat bahan bakar gitu kan. Biasanya kan pohon yang udah nggak berdaun, nggak berbuah, cocoknya jadi apa? Kayu bakar ya. Mungkin kalau misalkan kita ditelaah lebih panjang, ya kalau manusia yang seperti itu cocoknya untuk jadi kayu bakar di akhirat nanti. Istilahnya ya masuk neraka mungkin ya, gitu. Ya, beruntung ya kita umat Islam ya, dalam keseharian pun kalau bikin semalas-malasnya kita umat Islam gitu ya, tapi kan ada kewajiban yang harus ditunaikan dalam sehari gitu kan, sholat 5 waktu ya. Ketika kita malas pun ada suara azan, pasti ya, kalau umat Islam pasti bangkit lah ya, minimal berwudu kemudian sholat gitu kan. Semalas-malasnya umat Islam pasti seperti itu. Dan pun kayaknya mudah-mudahan gitu ya, orang yang menjaga sholatnya, kehidupannya pun pasti disiplin sendiri. Kayak manajemen waktunya dan yang lain. Kecuali misalkan orang yang tidak pernah melakukan sholat sama sekali, itu dijelaskan juga di buku ini bagaimana ruginya. Nah, kalau itu kan kita kayak tadi kan pohon yang berbuah ini berarti hubungan kita dengan Allah gitu. Nah, bagaimana kalau berhubungan kita dengan duniawi gitu ya. Duniawi. Nah, tentu kan perbedaan malasnya juga pasti berbeda ya, gitu ya. Ada yang tadi juga rajin sholat tapi tidak rajin dalam hal untuk mengejar dunianya gitu ya. Malas-malasan, berarti kan harus balance gitu ya. Nah, diberikan gambaran ya seperti apa sih untuk menyiasati agar kita punya tujuan juga di dunia, itu punya tujuan juga gitu. Tujuan dalam mencapai sesuatu gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi aku sambil itu ya. Boleh. Jadi di sini menguntungkan kan buat kita. Ada bab tanah, kalau nggak salah tanah itu. Jadi semuanya yang ada di atas tanah hakikatnya adalah tanah. Satu-satunya yang dari langit adalah ilmu. Jadi betul tadi, selain apa ya, kita selain memikirkan akhirat pun kita harus memikirkan dunia. Nah, bekal untuk hidup di dunia itu salah satunya ilmu ya, betul kan? Nah, ilmu. Dan pun harta yang ada di dunia itu kan asalnya dari tanah. Contoh, HP ibu dari mana? Dapat beli. Dapat beli, pakai uang. Uangnya dari gaji. Nggak, kalau misalkan disangkut-pautin terus gaji, misalkan gaji kan dari kerjaan. Kerjaan juga dari ilmu kan. Dari ilmu juga. Terus misalkan kayak kita misalkan bekerja kan kita juga harus makan biar sehat. Nah, makanan itu kan dari mana? Dari tanah. Kita pun manusia kan diciptakan dari tanah. Jadi semua yang ada di atas permukaan tanah itu adalah hakikatnya adalah tanah gitu. Yang datang dari langit. Jadi nah, ilmu ini adalah fondasi kayak apa ya? Bekal kita untuk di dunia gitu. Obrolannya daging semuanya. Itu banyak sih, Masya Allah, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Iya, banyak istilah-istilah yang memang baru juga sih saya dengar ya, kayak gitu. Jadi memang balancing
gampangnya untuk membalance ya antara dunia dan akhirat itu adalah dengan ilmu, berarti Dengan kan ilmu, ya. kuncinya dengan ilmu. Dengan Iya ya, untuk mengejar akhirat pun biar akhiratnya sempurna gitu Iya, ya harus dengan ilmu. dengan ilmu. Apalagi dunia juga harus dengan ilmu.